Selamat pagi Budian dan teman-teman, nama saya Clara Dika Putri dari kelas 11 IPS 2. Hari ini saya akan mendemonstrasikan monolog karya Putu Wijaya yang berjudul Ibu Sejati. Sebagai ibu yang baik, saya datang sendiri ke kantor polisi atas kemauan saya untuk melaporkan kesalahan putraku Ujang, karena ia telah membunuh salah satu keluarga dan menguncinya dalam salah satu kamar lalu membakarnya. 5 orang meninggal, termasuk pacar Ujang. Tanpa alasan yang jelas kenapa putraku bisa melakukan ini. Ia tidak menyadari, katanya. Dan saya berharap pihak yang berwajib dapat bijaksana dalam menyelesaikan laporan ini. Dan harapan hukumannya nanti akan diringankan. Jika kita terus terang melaporkan suatu kesalahan, hukumannya kemungkinan akan diringankan. Saya yang telah memberi Ujang darah dan daging, tapi saya telah gagal menjadi seorang ibu. Saya telah gagal menjadi seorang ibu karena saya tidak bisa menjauhkan Ujang dari pergaulan yang sesat. Siapa lagi yang menyeretnya dia untuk meminta ampun kepada Tuhan kalau bukan saya ibunya? Siapa lagi yang memaksa dia untuk bertanggung jawab atas kesalahannya kalau bukan saya? Saya rela ia dihukum, asalkan sepantasnya. Dan semoga peradilan masih memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk memperbaiki kesalahannya nanti. Dan jika putraku Ujang dihukum nanti, saya berharap iblis yang bergerak di dalam otak anakku akan keluar. Dan putraku kembali ke jalan yang benar. Tapi nasib berkata lain. Hakim sudah putuskan. Putraku dianggap kejam, pembunuh berdarah dingin. Masyarakat di pengadilan sangat tidak terima dan menginginkan akan Ujang dihukum mati. Dan hakim mengetok palu. Ujang harus ditembak mati. Perasaan saya saat itu sangat hancur. Saya sangat merasa berdosa. Saya sangat merasa berdosa sekali karena telah melaporkan anak saya dan hukumannya adalah hukuman mati. Aku dihantui rasa bersalah. Dan aku mengutuk diriku sendiri. Coba mana ada ibu yang ingin membunuh putranya sendiri. Bukan putraku yang binatang buas, tetapi akulah iblis yang ganas. Akulah yang seharusnya sujud minta ampun, bukan putraku. Akulah yang harus dihukum karena atas kebodohanku sendiri. Tapi pada saat bertatapan dengan Ujang, tiba-tiba kakiku lemas, kepalaku pusing, dan aku langsung pingsan. Ujang sangat sedih melihat keadaanku seperti ini. Tapi jiwa dia sangat besar. Lalu dia mengambil minyak, mengurut badanku, dan perlahan aku buka mata. Tiba-tiba putraku sujud di depan kakiku. Dia minta maaf dan berbisik bahwa, "Ibu, aku pamit. Aku akan pergi jauh dan takkan kembali." Ia sama sekali tidak menuntut peradilan. Ia juga tidak marah kepadaku apalagi membenci. Ia juga tidak marah kepada dirinya sendiri kenapa nasibnya bisa malang seperti ini. Ia berapa kali mencoba menghiburku dengan berkata, "Ibu tak usah menyesal. Jangan ibu merasa berdosa. Perbuatan ibu adalah teladang yang Ujang akan selalu kenang. Karena keberanian ibu. Walau putra kandungmu semata wayang ini berdosa, tapi ibu antar sendiri agar Ujang dihukum. Agar nanti Ujang berada di jalan yang benar. Itu sungguh mulia, Bu. Ujang anakku, ibu ini adalah ibu yang kejam. Ibu tidak bisa mengecilkan rasa berdosa ibu padamu. Dan Ujang selalu menghiburku dan berkata lagi,
Ibu jangan ngomong seperti ini. Ibu hebat. Dan Ujang harap perbuatan ibu ini dapat diteladani oleh ibu yang lain. Dan Ujang berharap di negeri kita banyak ibu sejati seperti ibuku. Mendengar perkataan Ujang seperti ini, hatiku sangat hancur. Tak sanggup mengecek rasa berusahaku. Dan permintaan terakhir anakku adalah, Ibu, aku tak minta apa-apa. Aku hanya ingin makan siang bersama ibu. Mendengar permintaan terakhirnya ini, saya langsung membuatnya sayur lodeh. Karena ini adalah makan siang terakhir kami. Lalu saya membawa sayur lodeh ini kepadanya dan kita makan bersama. Tiba-tiba banyak wartawan yang datang untuk memotret kami. Tanpa mereka melihat kalau kami sangat sedih. Ini adalah makan siang terakhir kami. Mereka mencoba memotret kami dengan syarat tidak ada wawancara. Saat suapan pertama, saya mengunyah hampir 100 kali. Tapi tetap saja tak mampu kutelan. Putraku makan dengan lahap, dengan sayur lodeh buatanku. Mungkin ini buatan terakhirku untuknya. Lalu saya pulang ke rumah. Tiba-tiba, kaki saya lemah kembali. Kepala saya pusing. Lalu saya duduk di depan pintu rumah. Tapi tidak ada satupun tetangga yang menolong saya. Malah mereka berkata, biar saja perempuan gila itu mati. Binatang pun tak tega membunuh anaknya sendiri. Ia telah menyebarkan virus biadab yang bertentangan dengan kemanusiaan. Mendengar perkataan mereka, saya sangat sakit hati. Dan saya selalu dihantui rasa bersalah saya kepada putraku. Lalu, hari subuh itu tiba. Putraku dipersilahkan sholat untuk yang terakhir kalinya. Saya sangat sedih melihat putraku sholat yang terakhir kalinya. Sebelum ia dibawa ke lapangan eksekusi. Apa arti hidup saya tanpa anak saya? Saya membayangkan kain hitam berada di mata anak saya. Setelah sholat, dia langsung digiring ke lapangan eksekusi. Saya mengikutinya dan saya mengintipnya. Setelah sampai di sana, saya mengintip. Dan di sana semua orang sudah memegang senjata. Tinggal menunggu aba-aba untuk menembak putraku. Tapi sampai jam 5, tidak ada suara tembakan itu. Malah yang terdengar aba-aba, turunkan semua senjata. Eksekusi dibatalkan. Hukuman mati ini dibatalkan. Dan ternyata putraku tidak bersalah. Semua sudah ada buktinya. Pembunuh keluarga tersebut sudah menyerah. Dan akhirnya kami pulang dengan rasa bahagia. Keesokan paginya, Ujang membelikan saya sejadah. Dia membelinya di tepi jalan. Dan dia memberikan saya karena ini sebagai hadiah, karena saya telah berani menegakkan kebenaran. Terima kasih.